Tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang kerap terjadi di Indonesia, terutama di daerah dengan kondisi geografis berbukit dan berlereng curam. Sebagai negara dengan curah hujan tinggi, Indonesia memiliki risiko tinggi terhadap pergerakan tanah yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan harta benda. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Peningkatan kewaspadaan terhadap tanah longsor harus dimulai dengan memahami potensi bahaya di sekitar kita. Wilayah yang rawan longsor biasanya memiliki ciri-ciri seperti tanah yang gembur, kemiringan lereng yang curam, dan minimnya vegetasi. Mengenali tanda-tanda ini adalah langkah awal untuk mengurangi risiko. Curah hujan yang tinggi seringkali menjadi pemicu utama terjadinya tanah longsor. Oleh sebab itu, penting untuk memantau perakiraan cuaca secara rutin. Jika diperkirakan akan turun hujan deras dalam waktu lama, hindari berada di area rawan longsor dan segera mencari tempat yang lebih aman. Penanaman vegetasi seperti pohon dan semak-semak di area lereng dapat membantu mencegah longsor. Akar tanaman berfungsi sebagai pengikat tanah, sehingga dapat mengurangi risiko pergerakan tanah. Oleh karena itu, penghijauan di daerah-daerah rawan longsor harus terus digalakkan. Masyarakat juga perlu memperhatikan tata guna lahan yang sesuai di wilayah rawan longsor. Penggunaan lahan yang tidak terkendali, seperti penebangan hutan secara liar dan pembangunan di area yang tidak stabil, dapat memperburuk risiko longsor. Penting bagi semua pihak untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kesiapsiagaan menghadapi tanah longsor juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Membentuk kelompok siaga bencana di tingkat desa atau kelurahan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan mempercepat respons jika bencana terjadi. Pelatihan simulasi bencana juga perlu dilakukan secara rutin. Memahami tanda-tanda awal tanah longsor sangat penting. Beberapa di antaranya adalah munculnya retakan di tanah, pohon atau tiang yang miring, serta aliran air yang berubah menjadi keruh. Jika tanda-tanda ini terdeteksi, segera laporkan kepada pihak berwenang untuk tindakan lebih lanjut. Sosialisasi mengenai bahaya tanah longsor harus terus dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Informasi ini perlu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil. Penyebaran informasi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran kolektif. Pembangunan infrastruktur di wilayah rawan longsor harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan. Penggunaan teknologi modern, seperti sistem peringatan dini dan penguatan lereng, dapat membantu mengurangi dampak bencana. Peran ahli geologi juga penting dalam memberikan rekomendasi teknis. Selain langkah pencegahan, penting untuk memiliki rencana evakuasi yang jelas dan terstruktur. Jalur evakuasi harus ditandai dengan baik dan mudah diakses oleh masyarakat. Simulasi evakuasi secara berkala dapat membantu masyarakat memahami langkah-langkah yang perlu diambil saat situasi darurat. Komunikasi antar warga juga harus ditingkatkan, terutama saat musim hujan. Dengan saling mengingatkan dan berbagi informasi, risiko korban jiwa akibat longsor dapat diminimalkan. Kepedulian terhadap sesama adalah kunci dalam menghadapi bencana.
Penggunaan media sosial sebagai sarana informasi juga dapat dimaksimalkan. Informasi terkait cuaca ekstrim, potensi longsor, dan langkah-langkah mitigasi dapat dengan cepat disampaikan kepada masyarakat melalui platform digital. Teknologi ini adalah alat yang sangat efektif jika digunakan dengan bijak. Untuk wilayah yang sudah pernah terkena longsor, penting untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Daerah tersebut sebaiknya tidak lagi dijadikan tempat tinggal atau lokasi pembangunan jika risiko longsor masih tinggi. Pemerintah perlu memberikan alternatif relokasi bagi masyarakat yang terdampak. Kesadaran akan pentingnya asuransi bencana juga harus ditingkatkan. Asuransi dapat membantu masyarakat untuk memulai kembali setelah mengalami kerugian akibat tanah longsor. Program ini perlu didukung oleh pemerintah dan lembaga keuangan. Keterlibatan lembaga pendidikan dalam mengedukasi masyarakat tentang tanah longsor juga sangat penting. Kurikulum yang memasukkan pendidikan kebencanaan dapat membentuk generasi yang lebih tanggap terhadap risiko bencana. Anak-anak adalah agen perubahan yang efektif dalam keluarga. Penting bagi kita untuk menghormati alam dan menjaga keseimbangannya. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan hanya akan meningkatkan risiko bencana. Sebagai masyarakat, kita harus bijak dalam menggunakan dan melestarikan lingkungan. Peran media massa dalam menyampaikan informasi juga sangat besar. Liputan yang edukatif dan bertanggung jawab dapat membantu masyarakat memahami pentingnya mitigasi bencana. Media harus menjadi mitra dalam upaya pencegahan dan penanganan tanah longsor. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengidentifikasi dan menangani wilayah rawan longsor. Dengan pemetaan risiko yang akurat dan program mitigasi yang jelas, dampak tanah longsor dapat diminimalkan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta sangat diperlukan. Tanah longsor bukan hanya persoalan alam, tetapi juga tanggung jawab bersama. Kepedulian terhadap lingkungan harus menjadi bagian dari gaya hidup kita sehari-hari. Dengan menjaga lingkungan, kita juga menjaga diri kita sendiri. Kerjasama lintas sektor sangat diperlukan dalam menghadapi ancaman tanah longsor. Baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil harus bersinergi untuk menciptakan sistem yang tangguh terhadap bencana. Hanya dengan kebersamaan, kita dapat mengurangi dampaknya. Setiap individu memiliki peran dalam mengurangi risiko tanah longsor. Mulai dari hal kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan hingga ikut aktif dalam kegiatan penghijauan. Semua itu memberikan kontribusi positif. Kesadaran ini harus ditanamkan sejak dini. Tanah longsor adalah peringatan bagi kita untuk lebih menghargai alam. Ketika kita merusak lingkungan, konsekuensinya akan kembali kepada kita. Dengan menjaga lingkungan, kita dapat hidup lebih aman dan sejahtera. Kita harus mengubah cara pandang terhadap bencana. Daripada hanya bersikap reaktif setelah bencana terjadi, mari kita lebih proaktif dalam mencegahnya. Pencegahan jauh lebih baik dan lebih murah daripada penanganan pasca bencana. Terakhir, mari kita selalu berdoa dan memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita hanya bisa berusaha dan berikhtiar. Namun, segala sesuatu tetap berada dalam kuasa-Nya. Dengan kesiapan dan kepasrahan,
kita dapat menghadapi segala tantangan dengan lebih baik. Selain kesiapan fisik, mental juga harus dikuatkan dalam menghadapi bencana tanah longsor. Ketika bencana terjadi, seringkali masyarakat mengalami trauma dan kebingungan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan psikologis agar mereka mampu bangkit dan melanjutkan kehidupan dengan optimisme. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor harus senantiasa waspada dan memiliki sikap tanggap darurat. Penyediaan tas siaga bencana yang berisi kebutuhan dasar seperti makanan, air minum, obat-obatan, dan dokumen penting adalah langkah antisipasi yang bijak. Penggunaan teknologi modern untuk deteksi dini tanah longsor perlu diperluas. Alat-alat seperti sensor pergerakan tanah, aplikasi peringatan bencana, dan sistem monitoring berbasis satelit dapat memberikan informasi yang akurat dan cepat kepada masyarakat. Kearifan lokal juga memiliki peran penting dalam mitigasi bencana tanah longsor. Banyak masyarakat adat yang memiliki cara tradisional dalam membaca tanda-tanda alam. Kearifan ini perlu dipelajari dan dikombinasikan dengan pendekatan ilmiah untuk menciptakan sistem mitigasi yang lebih efektif. Kerusakan lingkungan seringkali menjadi penyebab utama meningkatnya risiko tanah longsor. Oleh sebab itu, rehabilitasi lingkungan harus menjadi prioritas. Program penghijauan, reboisasi, dan restorasi lahan kritis perlu terus didorong oleh pemerintah dan masyarakat. Peran relawan dalam menghadapi bencana tanah longsor tidak dapat diremehkan. Relawan adalah garda terdepan yang membantu evakuasi, memberikan pertolongan pertama, dan mendistribusikan bantuan. Pelatihan bagi relawan harus terus ditingkatkan untuk memastikan mereka siap menghadapi situasi darurat. Sistem drainase yang buruk juga sering menjadi pemicu longsor, terutama di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, perbaikan dan perawatan saluran air harus dilakukan secara rutin untuk mencegah akumulasi air yang berlebihan pada tanah. Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait pembangunan di wilayah rawan longsor. Pemberian izin pembangunan harus mempertimbangkan analisis dampak lingkungan yang komprehensif agar tidak membahayakan masyarakat di sekitarnya. Kehidupan pasca bencana juga membutuhkan perhatian serius. Pemulihan kondisi fisik dan sosial masyarakat yang terdampak harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Penyediaan hunian sementara yang layak serta pemulihan mata pencaharian adalah langkah penting yang harus dilakukan. Sistem peringatan dini harus diintegrasikan dengan jalur komunikasi yang mudah diakses masyarakat. Informasi tentang potensi longsor harus sampai ke masyarakat secepat mungkin melalui berbagai media, termasuk SMS, aplikasi, dan media lokal. Kesadaran akan pentingnya mitigasi bencana harus menjadi bagian dari budaya kita. Setiap orang harus merasa bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan dan mematuhi aturan yang ada. Sikap ini akan membantu menciptakan komunitas yang lebih tangguh. Dalam menghadapi tanah longsor, perencanaan tata ruang yang baik sangat diperlukan. Daerah dengan tingkat kerentanan tinggi harus dijadikan zona hijau atau kawasan konservasi. Pembangunan di area tersebut harus dihindari atau dibatasi secara ketat. Pemerintah daerah harus aktif mengadakan program pelatihan kebencanaan untuk masyarakat. Pelatihan ini tidak hanya membantu masyarakat memahami potensi risiko, tetapi juga memberikan keterampilan untuk bertindak cepat dan tepat saat bencana terjadi.
Penelitian dan pengembangan teknologi mitigasi tanah longsor harus terus didorong. Kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pemerintah dapat menghasilkan inovasi baru yang lebih efektif dalam mengurangi dampak bencana. Bencana tanah longsor seringkali memakan korban jiwa karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang cara evakuasi yang aman. Oleh karena itu, edukasi tentang jalur evakuasi dan tempat perlindungan harus menjadi prioritas di setiap daerah rawan longsor. Pengawasan terhadap aktivitas manusia yang merusak lingkungan harus diperketat. Penambangan liar, pembukaan lahan secara sembarangan, dan perusakan hutan harus dihentikan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah. Kolaborasi internasional dalam penanganan bencana juga dapat menjadi solusi. Indonesia dapat belajar dari negara lain yang memiliki pengalaman serupa dan mengadopsi teknologi atau strategi yang telah terbukti efektif dalam mengurangi risiko longsor. Peningkatan kualitas infrastruktur di wilayah rawan longsor juga sangat penting. Jalan, jembatan, dan bangunan yang dirancang dengan teknologi tahan bencana dapat mengurangi dampak kerusakan saat longsor terjadi. Kesadaran individu untuk mematuhi aturan dan himbauan pemerintah sangatlah penting. Ketika diberlakukan larangan tinggal atau beraktivitas di wilayah rawan longsor, masyarakat harus mematuhinya demi keselamatan bersama. Partisipasi anak muda dalam kegiatan mitigasi bencana dapat memberikan dampak positif. Generasi muda memiliki energi, kreativitas, dan akses ke teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat luas. Perhatian terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas harus menjadi prioritas dalam penanganan bencana. Mereka memerlukan perlakuan khusus agar dapat bertahan dan pulih dengan baik setelah bencana. Sebagai bangsa yang tinggal di daerah rawan bencana, kita harus terus belajar dari pengalaman. Setiap bencana adalah pelajaran berharga untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi dampak di masa depan. Semangat gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia harus terus dijaga. Dalam situasi bencana, solidaritas dan kebersamaan akan membantu kita bangkit lebih cepat dan lebih kuat. Mari kita bersatu untuk menciptakan masyarakat yang tangguh terhadap tanah longsor.